Shalom, perkenalkan nama saya Delila Kamlasi dengan NIM 01/2019-0121 dari kelas D semester 5 jurusan Pendidikan Agama Kristen. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai gereja yang memperbarui diri, dan media yang saya gunakan di sini adalah sebuah alat peraga seperti ini. Alat peraga bentuk gereja. Langsung saja masuk dalam materi. Gereja yang memperbarui diri yakni umat Allah yang berubah dan perubahan pada gedung gereja. Jadi yang pertama, mengapa perubahan itu perlu terjadi? Menurut Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy pernah mengatakan bahwa waktu dan dunia tidak diam saja. Perubahan adalah hukum kehidupan. Mereka yang hanya memandang ke belakang atau ke masa kini pasti akan kehilangan masa depan. Kata-kata Kennedy ini sangat penting. Ya, dalam dunia binatang kita dapat menemukan bagaimana kemampuan berubah itu sangat dibutuhkan untuk sebagian binatang agar menyelamatkan diri. Misalnya kita bisa lihat pada binatang bunglon. Bunglon itu terkenal karena dapat dengan cepat mengubah warna kulitnya sehingga sesuai dengan warna lingkungan di mana ia berada. Jadi apabila ia berada di sekitaran dedaunan, warnanya akan berubah menjadi seperti daun tersebut. Apabila ia berada di sekitar sebatang kayu atau misalkan di batang kayu, warnanya akan berubah menjadi kayu tersebut. Perubahan inilah yang dapat membuat bunglon menyelamatkan diri dari binatang pemangsanya. Inilah cara bertahan yang disebut oleh para ahli biologi sebagai mimikri. Mimikri berarti peniruan. Contoh lain dari binatang itu adalah misalkan cicak. Cicak yang terancam bahaya akan memotong ekornya yang kemudian akan bergerak-gerak sendiri selama beberapa waktu untuk mengecoh pemangsanya yang mengira bahwa ia telah berhasil menangkap cicak itu. Sementara itu, cicak akan lari menyelamatkan diri. Yang berikut, umat Allah yang berubah. Umat Allah yang berubah adalah umat Allah juga yang selalu berubah. Tuhan tidak ingin umatnya tetap hidup sama seperti dahulu, karena zaman terus berubah. Keadaan selalu berubah, maka gereja dan umat Allah pun harus ikut berubah pula. Supaya apa? Supaya agar mampu menghadapi dan bertahan dalam perubahan tersebut. Perubahan ini juga dikerjakan oleh Allah sendiri. Kita bisa lihat di dalam kitab Yesaya, Tuhan Allah berkata demikian. Di ayat 19, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ayat yang ke-20, binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Kata-kata ini disampaikan Tuhan Allah kepada bangsa Israel yang hidup di pembuangan di Babel. Mereka hidup merana dan menderita karena tinggal di negeri asing. Apa yang tampak di hadapan mereka seolah-olah pada gurun dan belantara saja. Ya, tidak ada kehidupan. Namun bangsa Israel tidak akan lebih lama lagi menderita karena Tuhan Allah akan membebaskan mereka. Tuhan akan menciptakan pembaruan atas bangsa Israel. Israel yang dibebaskan akan menjadi Israel yang baru dan umat Allah menjadi umat Allah yang taat. Yang berikut, gereja yang terus memperbarui diri.
Gereja yang terus memperbarui ada sebuah semboyan yang terkenal di kalangan gereja-gereja reformasi yang berbunyi Ecclesia Reformata, Ecclesia Semper Reformanda, atau yang biasa disingkat menjadi Semper Reformanda saja. Nah, Semper Reformanda ini artinya gereja yang diperbarui adalah gereja yang terus menerus memperbarui dirinya. Jadi kita sudah melihat bagaimana pembaruan terus menerus terjadi dalam gereja, karena gereja terus menerus menghadapi tantangan yang baru. Berubah adalah hukum alam. Apabila gereja tidak berubah, maka gereja itu akan minta maaf ulang. Jadi apabila gereja tidak berubah, maka gereja akan digilas oleh zaman. Seperti halnya binatang dinosaurus yang tidak dapat mengubah dirinya menjadi lebih kecil, sehingga ketika bumi sudah menjadi semakin penuh oleh berbagai makhluk hidup dan sumber makanannya pun akan semakin habis. Yang berikut, perubahan seperti apakah yang harus dilakukan oleh gereja? Yang pertama, sebagai orang Kristen harus yakin bahwa mereka harus meniru gereja perdana, karena itulah gereja yang paling murni. Yang berikut, mereka juga harus meniru cara berpakaian, aturan-aturan gereja, tata ibadah, dan gaya hidup yang diyakini yang dijalankan oleh orang-orang Kristen perdana. Jadi sebagian orang Kristen yakin bahwa mereka harus meniru gereja perdana, karena itulah gereja yang paling murni. Jadi inilah gereja-gereja yang menyebut dirinya sebagai restorasionis, yang artinya gerakan untuk memulihkan gereja kembali kepada keadaannya di abad pertama. Pada kenyataannya gereja perdana pun berbeda-beda. Misalkan seperti jemaat di Korintus tidak sama dengan jemaat di Efesus, Kolose, Roma, Galatia, dan jemaat lainnya. Nah, masalah-masalah mereka tidak sama, sehingga cara mereka menghadapi dan menjawab persoalan mereka pun tidak sama. Nah, hal yang harus dilakukan oleh gereja bukanlah sekedar kembali ke abad pertama, melainkan menatap ke depan dan menghadapi masalah yang menantang kita dengan sungguh-sungguh sambil memohon berkat dan pimpinan Tuhan. Jadi tantangan perubahan yang harus dihadapi gereja yakni bagaimana mengaryakan manusia untuk hidup lebih sederhana. Jadi tantangan perubahan yang harus dilakukan gereja pada masa kini adalah bagaimana mengarahkan manusia untuk hidup lebih sederhana, supaya sehingga ini beban terhadap bumi pun dapat dikurangi. Demikian sedikit paparan materi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.